Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini dia kopinya, bismillahirrahmanirrahim. Panas, enak. Ini kopinya dari Ulung Wei. Arabica Bajawa. Saya buatnya sedikit light ya, jadi ini saya buat dengan saya banyakin airnya supaya ngopinya banyak. Ini roastingnya agak dark gitu ya, sehingga ini agak nendang. Dibuat light kayak gini enak nih. Jadi kopinya itu bukan pahit-pahit gitu ya, tapi pahit gimana ya? Pahit ada rasanya, ada bisa dinikmati gitu ya. Ini mau bahas topik yang nyeleneh lagi nih. Topiknya adalah tentang drama Korea alias drakor. Gila Pak Budi bahas tentang drakor. Jadi kan saya ceritanya juga bingung kan. Ada K-pop, ada drakor. Inilah Korean di entertainment dari Korea. Kok hebat-hebat? Emang hebat atau enggak sih? Nah saya kan nggak tahu, maka harus menyelami. Jadi sudah beberapa saat, nggak tahu berapa saat itu, mungkin bulan ya, saya mencoba nonton drama Korea, drakor di Netflix. Seri drama Korea. Macam-macam lah drama Korea yang saya tonton. Nggak tahu ya, mungkin udah belasan. Mestinya di atas 20 ya, 20 seri. Jadi kalau masing-masing seri 16 gitu ya kaliin aja itu. udah dicoba nonton. Nah, ini pendapat saya ya. Jadi mohon maaf ya kalau bagi yang kurang berkenan. Yang pertama menurut saya drakor ini menarik ya. Menarik. Bagi saya tuh menarik ternyata. Pak Budi jadi penggemar drakor. Menarik tuh karena ada beberapa hal. Yang pertama kalau dari segi cerita segala macam mungkin tidak terlalu hebat edun kayak film-film Hollywood ya, atau bahkan Bollywood ya. Tapi ini mungkin keseharian yang banyaknya. Nah, yang bagi saya mungkin kena adalah karena saya tidak tahu bahasanya, sehingga saya tidak tahu apakah bahasanya itu kaku atau kurang pas. Saya nggak tahu karena saya ngelihat dari ininya aja ya, subtitlenya atau suaranya. Saya pakai ininya Korea tetap ya, nggak di Inggris kan, karena saya pengen tahu yang ngomong Koreanya kayak gimana gitu. Jadi saya baca subtitlenya sambil saya lihat nih, karena saya nggak tahu bahasa Koreanya, jadi kerasa oke. Ya, gitu misalnya, hey, oh ya, hey itu, kamsahamnida, oh terima kasih atau apa. Oh ternyata ada juga gini-gini. Jadi karena saya nggak ngerti sama sekali bahasa Korea, sehingga saya masih oke ketika di situ banyak marah-marah. Ternyata drama Korea kayak drama ini Indonesia aja, banyak marah-marahnya. Marah-marah sana, marah-marah sini. Tapi karena saya nggak ngerti, dinikmati aja. Jadi, oke ya. Kalau dramanya dalam bahasa Indonesia mungkin saya nggak suka. Karena wah ini kaku, nggak ada orang Indonesia yang ngomong kayak gitu, atau nggak pas lah ya. Kalau ini ya pas aja bagi saya karena nggak ngerti bahasanya. Yang kedua tadi ya, topiknya bisa bervariasi, mulai dari yang biasa-biasa aja sampai yang tidak masuk akal. Nah, yang tidak masuk akal tuh banyak. Kalau tidak masuk akal tuh kayak di India ya, Bollywood kan banyak yang nggak masuk akal gitu. Kalau polisi actionnya tuh di India tuh hebat kali gitu ya, kalah lah. Terminator kalah lah. Rambo kalah lah dengan polisi di India misalnya. Nah ini juga ada banyak topik-topik yang menurut saya tidak masuk akal, tetapi tidak masuk akalnya itu menjadi nyaman bagi saya. Kayak kalau kita nonton film Superman gitu ya. Superman kan nggak masuk akal banget ya. Spiderman itu kan nggak masuk akal. Tapi karena kita tahu bahwa itu hiburan dan kita ekspektasi kita memang itu, nggak masalah. Ya gitu ya. Ada orang bisa terbang, nggak masalah ya, bagi kita. Kalau ini nggak masuk akal sebetulnya, tapi nggak masalah itu. Nah ini sama juga. Ada beberapa hal yang nggak masuk akal nih kayaknya kayak gini. Tapi oke-oke aja itu. Jadi diterima juga. Terus berikutnya lagi. Dari hal aktornya, nah saya masih belum bisa membedakan aktor, terutama aktor yang perempuan deh. Kalau aktor yang laki-lakinya beda-beda, dan saya ternyata masih kurang suka dengan aktor yang laki-laki
Hanya mungkin satu dua lah yang saya suka, yang lain-lain itu terlalu, aktor laki-lakinya tuh terlalu cantik. Yaitu dandannya terlalu klimis. Mungkin karena saya ini orangnya kasar gitu ya. Jadi kurang suka yang terlalu klimis, yang terlalu kelihatan ini operasi atau terlalu klimis lah ya. Yang pakai lipstick lah atau apa ya, terlalu klimis, ini terlalu. Nah, mungkin orang banyak yang suka itu, saya tidak. Tapi sebetulnya banyak lah ya aktor-aktornya di sana tuh yang nggak gitu-gitu amat gitu ya. Dan saya lebih oke dengan aktor-aktor yang seperti itu, yang tidak terlalu klimis ya. Tidak terlalu klimis ya. Itu saya oke. Kalau aktor perempuannya saya masih belum bisa membedakan. Sebentar, aktrisnya ini siapa masih bingung ya. Jadi harus tahu, oh ini ya. Ada berapa yang kelihatan beda, tapi yang lainnya ini kayaknya sama gitu ya. Jadi masih susah ya. Ternyata gitu ya, bahwa membedakan seseorang tuh ternyata susah juga ya kalau kita berbeda culture ya. Gitu ya. Jadi kalau aktris tentu saja pakai make up ya, tapi kalau aktor saya masih kurang sreg dengan aktor yang bermake up gitu. Kemudian dari segi settingannya juga kadang-kadang settingannya itu kelas atas, nah yang menurut saya terlalu glamor seglamor-glamornya, dan ada yang kelas menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah tuh saya oke ya, karena iya itulah normal lah. Saya jadi mengetahui bagaimana cara orang Korea hidup ya, kehidupan orang Korea. Mungkin gitu juga, ada kelas atasnya, kelas bawahnya, menengah ke bawah. Menengah ke bawahnya, oh iya kayak orang Indonesia beda cara hidupnya, cuma saya bisa mendapatkan sense, oh begitulah cara orang itu, dan menurut saya itu normal ya. Oh iya, cara normal orang Korea kehidupannya adalah seperti itu. Yang tidak normal tuh yang mobilnya mewah, terus pakaiannya wah jas-jasan yang hebat. Nggak tahu ya apa memang keseharian mereka demikian ya, mungkin ya. Mungkin in the real life begitu atau enggak. Kalau di Indonesia kan nggak gitu ya sebetulnya. Meskipun ada yang glamor juga ada ya, tapi ada juga yang kehidupan sehari-hari glamor tapi nggak pakai jas-jas, pakai pakaian bermerek lah ya. Kalau yang normal juga banyak ya. Ya itu. Terus budaya lagi yang saya lihat, oh kayaknya budayanya begitu ya. Budaya feodalnya sangat tinggi ya. Jadi kalau pegawai bawahan tuh menghargai pegawai atasan sampai membungkuk-bungkuk gitu ya. Terus bosnya jalan dengan kepala yang congkak gitu. Ini kan memang filmnya demikian ya, di set demikian gitu ya. Oh ternyata masih ada budaya seperti itu ada ya. Karena saya alirannya agak berbau North American gitu ya. Yang kayak gitu tuh nggak masuk akal dan menyebalkan ya. Kalau saya kerja di perusahaan kayak gitu kayaknya nggak mau, lebih baik saya keluar. Jadi ya nggak ada tuh tunduk-tunduk gitu ya kalau di perusahaan North American tuh. I know you are my boss, kamu adalah atasan saya, tapi saya nggak mau tunduk-tunduk kayak gitu. Doesn't make sense, nggak masuk akal gitu ya. Kamu atasan saya, iya. Tapi saya nggak akan mau tunduk-tunduk kayak gitu. Saya akan kerjakan semua yang yang diperintahkan, tapi nggak kayak gitu. Nah itu yang jadi snag yang terakhir nih yang paling bermasalah bagi saya tentang drama Korea tuh gini. Dia kan biasanya tuh 16 ya episode atau ada yang 20. Oh saya bahkan nonton yang satu tuh yang banyak sekali, lupa saya berapa puluh lah ya. Yang umumnya tuh 16 gitu ya, 16. Nah yang saya kurang sreg itu biasanya permasalahan itu di-build bagus ya, dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus bagus naik segala macam. Nah ternyata semuanya bermasalah itu naik, terus kemudian kesimpulannya atau keputusannya atau solusinya atau apapun ya pada itu hanya ada di episode ke-16. Jadi semuanya kerasa terburu-buru ya. Jadi di episode 16 itu masalah-masalahnya tuh seolah-olah solve gitu, cepat sebenarnya gitu ya. Nah ini memang mungkin mereka memang satu seri itu memang 16, jadi ya nggak bisa dipanjangin lagi misalnya gitu ya, karena kontraknya dan lain sebagainya. Memang sesi di TV-nya sepertian, jadi memang 16 itu harus selesai. Nah kalau kayak gitu harusnya ditarik mundur ya, mungkin 13, 14, 15 itu udah mulai ada yang di solve gitu, sehingga tidak semuanya diselesaikan dadakan di 16 gitu, atau dipanjangkan lebih enak gitu. Jadi itu aja sih yang bagi saya yang nggak enaknya tuh, aduh kok tiba-tiba solusinya kayak gitu ya di 16 itu. Bahwa solusinya seperti itu oke aja, tapi mungkin bisa dibuatkan ceritanya yang lebih menarik ya, dipanjangin dikit gitu. Kalau prefernya apa? Ya itu bisa dipanjangkan dikit ya, jadi 16 lewat, atau di 13
14-15 itu udah ada solusi-solusinya, masalah-masalahnya sudah terpecahkan, misteri-misterinya sudah terkuak gitu ya, sehingga ya itulah ya. Tapi mungkin kalau gitu jadi nggak seru Pak, kalau misalnya 16-nya itu tinggal konklusi. Iya, ini mah tergantung dari cara ceritanya kali ya. Jadi nggak kesannya terburu-buru semuanya solve di pecah di 16 gitu. Itu aja sih. Jadi kakak menonton drama Korea lagi? Nonton kayaknya. Gitu ya drama Korea. Oh, terus tentang soundtracknya juga ada yang bagus-bagus ya, yang khas, mulai kerasa khas pop Korea ya. Tapi saya bukan penggemar K-pop ya, tapi ada beberapa lagunya yang lagu popnya western ya, western oriented, tapi dengan cengkok orang Korea. Nah itu menurut saya masih oke. Gitu. Drakor teh. Nah saya mau ngabisin kopi saya dulu ya. Jadi kalau dibandingkan drama Indonesia gimana? Saya nggak nonton. Di Netflix katanya ada beberapa yang bagus juga ya, film seri Indonesia. Saya akan coba nonton, ngelihat nanti bandingkan dengan serinya Korea gitu. Kalau seri-seri yang western, saya malah nggak terlalu suka yang seri-seri, yang sitcom malah ya, situasian komedi. Yang klasik jelas lah ya, Friends itu kan klasik banget ya. Tapi sebelum-sebelumnya juga sama, yang dulu-dulu tuh ada yang bangsanya namanya Cheers itu ya. Ya itu kan luar biasa juga. Terus malah itu ya season sebelumnya itu ya, pada zaman-zaman itu. Family Ties, Alex P. Keaton itu ya. Terus apalagi ya, banyak ya, banyak film seri zaman dulu ya yang di Amerika yang saya suka banget. Sekarang kok kayaknya nggak ada ya yang selucu itu sitcom. Oh iya, saya tertarik lagi ya di luar tadi ya, di luar drakor segala macam. Kenapa saya senang nonton film atau baca buku itu, baca buku yang bukan tenis ya, buku novel atau apa, itu adalah mencari problem dan solution. Jadi kalau di dalam film-film itu yang saya cari itu adalah problem dan solution. Kalau kita ditempatkan di dalam posisi seperti itu, dengan masalah seperti itu, bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana si karakter di dalam cerita itu bersikap? Ya, boleh tidak setuju, boleh tidak setuju dengan cara yang diterapkan di sana. Tapi itu menjadi pelajaran buat saya. Oh, begitu ya. Ya, yang kalau yang real ya, kalau yang tidak real kayak Superman itu kan ada juga pelajaran-pelajaran kemanusiaannya ya, yang oke. Kalau saya pada posisi seperti itu, gitu ya. Jadi itulah kenapa saya membaca buku non teknis, juga nonton film yang non teknis. Gitu ya. Ngopinya mau saya habisin dulu, ini udah panjangan juga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.